Halo, perkenalkan, nama saya Bintang Putra Damaryani, mahasiswa jurusan Teknik Geodesi ITENAS. Hari ini, saya akan mengunboxing sebuah program yang berjudul Sustainable Development Goals, atau pembangunan berkelanjutan. Untuk teman-teman yang belum tahu, apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah program yang diinisiasi oleh beberapa negara yang bersatu dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk memajukan setiap negara-negara mereka. Dan mereka memahami bahwa momentum SDGs ini adalah untuk menguatkan laju pertumbuhan dan pertumbuhan negara mereka masing-masing. Indonesia sendiri menunjukkan keseriusannya untuk mencapai SDGs melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan program berkelanjutan. Peraturan tersebut disesuaikan dengan capaian-capaian SDGs yang berupa rancangan pembangunan jangka menengah dan juga jangka panjang nasional. SDGs sendiri melindungi bumi serta memastikan bahwa seluruh warga dunia dapat menikmati kedamaian serta kemakmuran. Penyesuaian rancangan tersebut yang sesuai dengan indikator SDGs telah sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah masing-masing yang meliputi menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs di Indonesia menerapkan pola pembangunan yang berlandaskan dengan prinsip no one will be left behind. Artinya, pelaksanaan pembangunan harus memberikan manfaat untuk semuanya. Tidak boleh terpusat pada satu daerah atau kawasan, harus menyebar luas dan menyasar setiap daerah, baik itu suatu provinsi, kabupaten, kecamatan, ataupun desa. Pembangunan tidak boleh didasarkan atau bersandar pada suatu fungsi tunggal, namun juga harus melibatkan semua pihak secara kolektif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, serta evaluasi SDGs untuk kedepannya, yang dijalankan dalam rangka menanamkan prinsip pemerataan. SDGs sendiri sebagai sebuah inovasi yang berangkat dari penelitian dan pengembangan, diharapkan nantinya mampu mengentaskan segala permasalahan yang ada di dunia, seperti kemiskinan, melindungi bumi, dan juga memastikan bahwa seluruh warga dunia dapat menikmati kedamaian dan juga kemakmuran. Baik, kita buka isi paket ini. Di sini kita mendapatkan SDGs tujuan nomor 9. Apa sih tujuan nomor 9 itu? SDGs tujuan nomor 9 memiliki fungsi yaitu infrastruktur, industri, dan inovasi, yang mana memiliki tujuan untuk membangun infrastruktur yang berkualitas, yang dapat diandalkan, berkelanjutan, dan tahan lama, termasuk infrastruktur regional antar batas untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan berfokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semuanya. Di dalam paket tujuan nomor 9 sendiri, kita juga dapat infrastruktur berkelanjutan. Infrastruktur berkelanjutan nantinya memiliki fungsi untuk membuka akses ekonomi dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat, baik dalam skala mikro ataupun makro. Dan juga, dengan infrastruktur berkelanjutan ini, perlu dikembangkan menjadi koridor ekonomi yang berkelanjutan melalui pendekatan multidimensi. Tujuan dari infrastruktur berkelanjutan ini nantinya adalah agar mobilitas orang dan barang menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dan memicu perkembangan ekonomi daerah. Infrastruktur berkelanjutan nantinya diharapkan dapat mewujudkan pemerataan hasil pembangunan, menumbuhkan ekonomi lokal yang inklusif, mewujudkan keadilan sosial masyarakat, dan akan menciptakan aktivitas ekonomi yang baru, yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang memberikan penghasilan berkelanjutan bagi masyarakat. Infrastruktur yang berkelanjutan diyakini juga akan menciptakan perekonomian yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, kita juga mendapatkan kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan kebijakan manusia dan komunitas dengan bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, dan cara perilaku yang berlembaga secara tradisional untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga sumber daya budaya secara berkelanjutan. Kearifan lokal merupakan hal-hal baik yang hidup di tengah-tengah masyarakat mengenai nilai dan norma yang berlaku pada ruang lingkup masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal dimiliki oleh masyarakat adat yang memiliki cara sendiri untuk menghargai alam, berterima kasih kepada Tuhan atas limpahan ketersediaan hidup yang tersedia di alam.
Sebagian masyarakat adat meyakini bahwa segala yang ada di alam, seperti air, pohon, tanah, dan lainnya, memiliki jiwa. Sehingga apabila tidak dijaga, maka akan meresahkan kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Masyarakat adat pun memiliki batasan dalam memanfaatkan alam dan rasa tanggung jawab dalam memberikan tongkat estafet kehidupan mereka kepada generasi yang akan datang. Misalnya, di masyarakat adat Baduy di Provinsi Banten, kearifan lokal yang dipegang teguh oleh masyarakat suku Baduy dalam menyatakan gunung temenang dilebur, lebak temenang diruksak, larangan temenang dirempak, buyut temenang dirobah, yang artinya gunung tak boleh dihancurkan, lembah tak boleh dirusak, larangan tidak boleh dilanggar, dan adat leluhur tidak boleh dirubah. Kearifan lokal yang tumbuh dari karakter dan budaya telah berhasil menciptakan harmonisasi antara alam dengan manusia, karena sudah mengakar dan dijalani secara turun-temurun sebagai suatu jalan hidup. Keberagaman etnis di Indonesia menjadi suatu keunggulan harmonis antara budaya dan juga identitas bangsa. Prinsip dan konsep dari kearifan lokal di Indonesia dapat dijadikan sebuah referensi dari upaya pencapaian SDGs melalui pemberdayaan nilai-nilai dan pengetahuan lokal sesuai dengan indikator keberhasilan dari SDGs yang akan dicapai. Komitmen dan sinergitas antara masyarakat adat dengan kearifan lokal yang dimiliki merupakan sebuah modal yang sangat berharga dan dibutuhkan untuk mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Bukan hanya sekedar untuk mencapai target hingga tahun 2030, tetapi lebih dari yang bisa kita jangkau dan kita bayangkan di masa depan nantinya. SDGs sebagai sebuah gerakan dan inovasi mendorong semua pihak untuk ikut terlibat dan bersinergi sesuai fungsi, peran, dan kemampuannya masing-masing. Nantinya, kebijakan pemerintah, baik itu pusat atau daerah, diharapkan bisa mengoptimalkan dan mengefisiensi dalam sinkronisasi kebijakan untuk mencapai berbagai indikator dari SDGs. Karena nantinya, kami yakin bahwa kearifan lokal bisa disinergikan dengan gerakan SDGs karena banyak terdapat persamaan dalam tujuan dan nilai yang ingin dicapai dari SDGs, seperti memberikan dampak yang signifikan pada lingkungan yang menciptakan harmoni dengan alam, yang juga merupakan tujuan dari pencapaian SDGs. Karena kami yakin bahwa membumikan berbagai aspek dari SDGs sesuai konteks keindonesiaan merupakan sebuah hal yang mungkin. Maka dari itu, kami yakin bahwa nilai-nilai dan norma kearifan lokal yang spesifik dalam skala mikro ataupun makro merupakan suatu model alternatif yang dapat dikolaborasikan dan didorong dengan kebijakan pemerintah dan juga semua pihak. Utamanya, dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, model pengelolaan dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan berbasis pengetahuan dan kearifan lokal nantinya dapat menjaga relasi antara manusia dengan alam dan keseimbangan kosmos. Bukan hanya sebuah penguasaan atas alam. Kami juga yakin bahwa komunitas atau masyarakat adat tidak akan selalu tertutup pada teknologi atau pengetahuan baru dari luar. Karena nantinya selalu ada keterbukaan dalam berbagai sistem pengetahuan dan kearifan lokal yang nantinya dapat diintegrasikan dalam sistem. Sistem pembangunan juga dapat mengadopsi struktur penguasaan lokal atas sumber daya, nilai, dan pengetahuan lokal yang diyakini dan dipercaya selama bergenerasi. Kami juga akan mengemukakan beberapa prinsip agar pembangunan serta kearifan lokal dapat terintegrasi secara baik. Yang pertama adalah harus adanya lingkup batas yang jelas, kemudian harus ada kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat, ketiga adalah hasil kesepakatan bersama, dan yang terakhir, monitoring atau pemantauan yang terus berkelanjutan antar semua pihak. Oleh karena itu, kami sangat yakin bahwa pembangunan infrastruktur berkelanjutan harus diikuti dengan kearifan lokal yang menjadi ciri khas dari Indonesia, sehingga nantinya indikator pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dan terhubung, seperti berkelanjutan secara ekologis, ekonomi, politik, dan juga pertahanan dan keamanan. Maka dari itu, kami sangat berharap keterlibatan dari semua pihak untuk dapat mencapai indikator dari SDGs, utamanya adalah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.